Shalom semuanya, pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan renungan kepada teman-teman. Alangkah baiknya sebelum saya akan menyampaikan renungan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan, oleh rahmat-Mu yang maha kuasa. Oleh karena kasih-Mu juga Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan sehat dan segar. Tuhan, berkatilah teman-teman yang mendengarkan firman ini, supaya mereka bisa bermanfaat firman ini untuk mereka semua. Tuhan, kiranya Tuhan firman ini bisa dapat membantu remah kehidupan mereka. Dan berkatilah hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini dapat tersampaikan dengan baik. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah salib-Mu lah yang diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul mujizat melampaui akal pikiran. Yaitu saya ambil di Perjanjian Baru, yaitu di Kisah Para Rasul 3. Kalian pasti tahu Kisah Para Rasul, yaitu di mana sejarah setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus memberikan mandat yang disampaikan oleh murid-muridnya, bahkan terdengar dan disaksikan oleh 5.000 orang. Yaitu pada saat ini kita baca di Kisah Para Rasul 3 ayat pertama, yaitu Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ayat yang pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ayat kedua, di situ ada orang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk dalam bait Allah. Ayat ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ayat keempat, mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Ayat kelima, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat keenam, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Ayat ketujuh, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari mengikuti mereka ke bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dan berjalan sambil memuji Allah. Ayat 10, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, jadi saya akan menjelaskan apa yang saya baca tadi, yaitu maknanya dari Kisah Para Rasul 3, yaitu ayat ke pertama hingga ke 10. Yaitu mujizat. Dan Kisah Para Rasul ketiga adalah di waktu semua jemaat mula-mula itu berada di saat Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan sebelumnya itu murid Tuhan Yesus diberi mandat bahwa mujizat jangan berhenti ketika waktu dia berada di dunia ini, melainkan sesudah dia naik ke atas surga, dia harus memberitakan mujizat juga. Dan di sini ada seorang lelaki lumpuh yang di depan rumah ibadat, istilahnya pada saat ini yaitu rumah gereja. Dan di sini juga orang lumpuh ini menginginkan sedikit dari apa yang orang-orang punya, meminta sedikit dari sedekah apa yang dia punya. Dan tetapi juga orang-orang tidak memberi, namun ketika Petrus dan Yohanes memandang dia, dan dia pun juga berharap apa yang
Yohanes Petrus miliki itu bisa diberikan kepada dia. Namun di sini juga Petrus tidak mempunyai apa-apa. Namun si orang lumpuh ini akan melihat ke depannya apa yang sedang terjadi, yaitu kita baca dari pasal 6 pasal ayat 6, yaitu tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat ke-7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Setika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Nah, di sini juga ayat ke-6 kita bisa pelajari mempunyai ekspektasi yang tidak ada menjadi ada, mempunyai ekspektasi bahwa mujizat itu melampaui akal pikiran kita, yaitu orang yang tidak bisa mendengar bisa mendengar, orang yang tidak berbicara pun bisa berbicara, yang lumpuh bisa berjalan, yang sakit bisa sembuh, sekalipun orang yang hilang harapan dia bisa memberi harapan baru. Dan di sini sebelum Petrus menyembuhkan orang ini, Roh Kudus sudah tercurah karena mujizat sudah terdengar di mana-mana. Udah banyak didengar, tetapi orang lumpuh ini hanya meminta sedekah. Bisa kita simpulkan bahwa saat ini juga jangan menjadikan Tuhan sebagai ATM berjalan, yaitu mintalah lebih dari apa yang kita angankan. Jangan meminta uang, tapi kita bisa meminta kasih karunia, kita bisa meminta hati yang tenang, damai sejahtera, sukacita, dan lain sebagainya. Intinya, waktu Petrus berkata, lihatlah, karena itu ada pesan untuk mematahkan mindset orang itu, bahwa yang awalnya hanya meminta uang, namun Tuhan memberikan lebih. Dan di sini saya akan memberikan 2 poin, yaitu yang pertama, upgrade iman kalian agar ekspektasi kalian itu tidak terpentok daripada itu. Mintalah iman kepada Tuhan dengan cara berdoa. Dan yang kedua, yaitu ekspektasi jangan berhenti apa yang kita minta. Ini sering terjadi kepada kita saat kita dalam pergumulan. Kita sering kali minta Tuhan, kalau Tuhan memecahkan pergumulan ini, aku akan lebih sungguh-sungguh. Tapi namun sebaliknya, kita tidak sungguh-sungguh, kita justru jatuh bangun dalam dosa, dan kita juga tidak taat pada firman-Nya. Dan oleh sebab itu, kita mulailah sedikit bersedikit memahami apa kata Tuhan. Itu sebelum itu saya akhiri dengan doa penutup. Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih-Mu pada hari ini. Hamba-Mu ini Tuhan sedang menyampaikan sebagian dari firman-Nya Tuhan. Syukur Tuhan, urapilah dan berkatilah mereka yang mendengar Tuhan, agar damai sejahtera ada pada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.